Oke, kita kembali lagi ke tutorial pengaduan masyarakat. Yuk kita mulai. Exam dinyalakan, kemudian visualnya, kemudian Chrome-nya. Kemudian kita nyalakan ya, start dulu. Kemudian baru kita tulis localhost URL-nya /appm. Anda harus login terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Ini kemudian admin. Nah, ini ya. Ini kemarin ini sudah semua ya. Kita lihat tugasnya. Nah, kita loginnya pakai siswa rasa indah ini. Nah, itu kemudian ini juga udah, verifikasi validasi juga sudah. Kemudian ini laporan. Nah, laporan di sini kita akan buat apa ya, kayak dia itu bukan tabel, tapi dia kayak klik satu sini laporan petugas, laporan apa gitu. Coba ya, sekarang kita lihat di admin, kemudian laporan. Nah, kita ke sini ya. Laporan. Di bagian mana? Nah, ini. Nah, sampai sini. Kemudian call. Nah, setelah call ini kita coba copy dari indeks. Yang mana yang di copy kan gitu ya. Bentar loh, kok enggak ada? Ini di mana? Dashboard kan index.pp index. Ada yang ditutup kah? Oh, ini ya. Nah, ini. Coba sekarang kita copy ini dari sini sampai sini ya. Ini kita copy, kemudian kita sebentar, kita close dulu ini biar filenya tidak terlalu banyak. Laporan, kemudian kita paste di sini. Kita save coba ya. Laporan. Nah, sekarang kita yang like-nya kita ganti dengan laporan petugas. Gitu. Save. Kemudian ada linknya enggak nih? Tidak ada linknya ya. Di bawah sini kita buat lagi aja span, kemudian apa ya, dia pakainya kemudian ini cetak. Oh, save. Nah, sini kita kasih kelas btn ya. Kemudian kita tidak perlu ini ya, hapus saja, save. Nah, gitu. Yang ini kita, yang spannya kita kasih kelas
info box text save coba. Nah, oke ya. Oke, sudah. Kemudian kita akan buat bukan, di sini ada, kita buat folder lagi laporan gitu aja. Nah, jadi kita akan buat file di sini namanya lab_petugas.php gitu. Nah, sekarang yang di laporan, yang di Harif ini kita arahkan ke folder laporan/laporan.php gitu ya. Nah, save sudah. Nah, sekarang kita bisa cetak di sini. Nah, udah ya. Udah betul berarti. Sekarang kita buat ini ujian laporan. Nah, yang kita lihat buat dokumentasi Bootstrap. Nah, kita copy aja ini. Mana? Introduction. Kemudian yang ini kita copy aja, kita pindah ke sini, paste. Kemudian sini ganti laporan petugas. Kita lihat. Nah, udah ganti ya laporan petugas ya. Kemudian kita akan buat lagi nih di sini. Setelah body ini, kita akan buat container. Kemudian row, kemudian call. Nah, call-nya ini kita pakai H3 aja. Pemerintah Kota Semarang. Hampa Desa Kebonsari boleh. Eh, 50334 misal ya. Nah, kita tampilkan di sana. Nah, itu ya. Kemudian kita kasih margin di sini row-nya margin top min 4. Kemudian kita kasih tengah text center. Kemudian
marginnya save gitu ya. Setelah itu baru kita buat row lagi nih. Ini kan row udah tutup ya. Nih, kita buka lagi di sini row. Aduh. Row. Call. Nah, di sini baru kita copy aja nih. Tinggal kita ngopi dari petugas. Mana ada petugas enggak ya? Nah, aku petugas ini. Ini kan tabel ya. Kita copy aja nih dari tabel ini sampai tabel tutup. Mana tabel tutup? Kita copy. Kita masuk ke laporan petugas. Di sini kita paste. Gitu ya. Coba kita lihat dia bisa enggak ya? Dia bisa jalan enggak di sini? Koneksinya. Oh, koneksinya dia harus keluar 2 karena kita masuk satu folder lagi. Save. Nah, udah muncul kan ya? Kita kasih ininya my main 5 atau 4 boleh. Nah, jadi ada garisnya ya. Biar agak rapih kita tab sekali lagi. Nah, rapi nih. Save. Nah, tapi yang harus kita hapus adalah ini. Kita tidak perlu ada aksi nih di sini. Jadi tabel ini kita hapus saja. TD ya maksudnya. Sama yang aksi ini kita hapus. Karena di sini kita tidak membutuhkan itu gitu. Nah, gini. Oke. Kemudian sudah sampai mana ini? Nah, di sini kita buat row lagi nih di bawah ini. Row call. Nah, row dan call di sini isinya apa kan gitu. Jadi kita buat aja sama. H6 ya. Kita pakai H6 aja. Kota Marang. Koma. Kita panggil tanggalnya nih. PHP echo get apa? Die slash mount. Iya. H6 lagi. Petugas. Yang terakhir kita H6 lagi. Namanya adalah nama. Jadi kita harus panggil PHP. Saya echo underscore session nama. Save. Coba kita lihat. Petugasan dan variabel session. Kenapa ini? Kenapa di sini? Oh, ini mungkin karena kita belum ada session
Nah, ya udah ya. Kemudian kita buat kelas, margin topnya kita buat 5, save. Nah gitu. Oke. Sekarang ini akan kita buat ke sebelah sini mungkin ya. Ini jadi bagian H6 nya ini kita buat kelas. Kelasnya adalah font. Kemudian stylenya teks. Kenapa ini kok enggak bisa? Oh, nah gitu ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Kelas ini sampai sini kita copy, kita paste. Yang ini kita hapus dulu. Kemudian di kelas yang sini kita tambah margin top main 5, save. Oke ya, kalau sudah tinggal kita buat biar dia bisa langsung nampilin printnya. Di mana tempatnya? Nah, kita naik di bawah body nih. Nah, ini kita buat script tipenya teks. Nah, window dot kita save coba ya. Nah, ini kan otomatis langsung muncul ya kayak gini. Nanti tetap. Nah, ini bisa kita langsung print, bisa kita simpan sebagai PDF. Nah, kalau ini kita simpan, otomatis dia muncul nih di sini. Itu. Jadi dia bisa. Kemudian kita kalau udah di sini bingung kan. Nah, kita akan buat kembali nih, tombol kembali nih di bagian bawah sini. Kita bisa buat row lagi. Row dot call, kemudian HR aja, kemudian kembali ke slash, kembali ke laporan mana? Bukan laporan folder tapi laporan yang file ini. Nah, ini kita kasih kembali. Nah, simpan. Oh, batal juga. Nah, kalau ini belum ya. Kita kasih text center.
Nah, sekarang udah di tengah nih. Ini bisa klik. Gitu. Ini kalau nanti ini diklik, kembali ke sini. Oke, gitu ya. Nah, setelah selesai, ini kita tinggal copy paste yang ini. Ini kita copy, kemudian kita paste lagi. Nah, kalau enggak mau gini, kita yang seperti ini di lab underscore petugas, kita klik files, kemudian save as. Jangan save, tapi harus save as. Nah, di save as ini kita ganti laporan masyarakat. .php gitu. Otomatis kan sama masyarakat, tapi isinya kan masih beda ya. Nah, ini kita ganti masyarakat save. Tapi di sini belum ada. Kemudian kita kasih laporan nih. Nah, yang dari sini nih sampai call ini kita copy, kemudian paste. Yang pertama laporan petugas, kemudian laporan masyarakat, kemudian ada laporan pengaduan, kemudian ada laporan apa yang terakhir? Laporan tanggapan. Save. Nah, sekarang ini kita cicil dulu. Ini kita tulis laporan masyarakat. Kemudian yang di bawah ini kita pengaduan gitu. Tulis dulu aja nih di sini. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan. Save. Nah, di sini setelah kita klik file, save as lagi, kemudian yang tadinya masyarakat kita ganti jadi pengaduan .php. Udah ya. Kemudian kita ganti yang tadi, ini kan udah pengaduan nih, yang sini masih masyarakat, ini kita ganti pengaduan gitu. Save. Kemudian kita file save as lagi, satu lagi. Nah, ini yang tadinya pengaduan kita ganti tanggapan.php. Nah, ini udah ada 4 nih. Nah, ini kan tanggapan, ini masih pengaduan, kita ganti tanggapan. Oke, sekarang gini. Kalau ini di refresh, ini harusnya ada 4. Loh, kenapa kok nggak bisa? Sebentar. Kita harus ke sini dulu, kita benahi yang di laporan. Call 12. Oh, callnya ini 12 ya. Kalau callnya ini buat karena 12 bagi 3 itu dapatnya berapa? Bagi 4. Bagi 4 dapatnya 3 ya. Coba yang ini kita ganti 3. Ini kita ganti 3. Jadi enggak ya? Kita ganti 3. Save. Masih sama aja. Oh ya, kita berarti harus akali lagi nih. Coba kalau call-nya yang ini kita hapus, satu lagi yang ini kita hapus juga. Save. Nah, benar ya. Berarti kita perlu hapus satu nih. Ini yang call-nya punya siapa ini?
Nah, yang call ini kita hapus aja nih. Kemudian call ini juga perlu dihapus. 2 ini perlu dihapus. Nah, kemudian udah itu aja yang dihapus, coba save. Nah, ini ya. Tapi kok nggak geser ke sini, kenapa ya? Karena ini 12 3 save. Kenapa ini ya? Sebentar. Oke. Sekali lagi. Kemudian row-nya ada enggak? Bisa ya. Seharusnya ini bisa nih. Save. Tapi enggak bisa ya, enggak apa-apa. Tinggal kita nanti klik aja ini, cetak. Nah, udah muncul gini. Itu ya. Kembali. Kemudian yang ini. Nah, ini udah muncul tapi belum ada keterangannya ya. Nah, yang kita kembali ke laporan petugas yang kemarin tadi udah kita buat. Di sini kita harus di bawah ini kita klik row ini, kemudian di bawah sini kita harus buat HR, kemudian di sini kita buat H6, kemudian kelasnya adalah text center, kemudian kita tulis petugas, laporan save petugas, kemudian HR lagi. Oh, ini bukan ya, maaf, petugas. Nah, ini udah ada laporan petugas gitu ya. Oke, jadi gitu. Sekarang kita masuk ke masyarakat. Nah, masyarakat ini kita akan dapat data dari mana ya? Akun masyarakat ya. Sebentar, kok lupa. Dari mana ya? Dari masyarakat. Oke, jadi kalau gitu jadi kita ganti ini jadi NIK sesuai yang di database ya. Kita buka database-nya dulu coba. Localhost php my admin. Lama. Aduh. Udah ke APPM masyarakat. Nah, kita akan ngambil data dari sini nih. NIK, nama, username, password, telepon. Nama lengkap. Nama lengkap, kemudian telepon, kemudian username, password. Nah, ini kita tidak perlu nih level ini. Ini level ini juga tidak perlu. Nama apa ini? Nama masyarakat. Nama aja ya ini ya. Save. Kemudian yang ini petugas ganti masyarakat.
ID apa ini? Berdasarkan NIK. Save. Kemudian mana yang belum? Yang ini kita hapus ya. Jadi hasil NIK. Kemudian jangan lupa yang di bawah row kita copy aja nih dari petugas ini 3 baris ini HR sampai HR copy, paste di sini, save. Kemudian laporan ini ganti masyarakat, save. Ini kemudian cetak. Nah ini udah muncul ya. Oke. Udah kembali, ini laporan masyarakatnya udah. Kemudian kita akan lanjut ke laporan pengaduan. Nah, apa aja nih yang di sini ya? Seperti biasa, tadi yang di sebelah sini kita tambah dulu ini paste, kemudian kita perlu namanya ID. Kita bisa copy pengaduan ini lewat mana ya? Sebentar, kok lupa. Ini pengaduan. Nah, ini kita bisa copy dari validasi ini, kemudian dari tabel sampai tabel kita copy, kemudian kita masuk ke pengaduan. Yang tabel ini kita copy, kita hapus, kemudian kita paste di sini, kemudian kita rapikan. Itu ya, save. Kemudian kita lihat pengaduan. Nah, ini udah ya, udah keluar, tapi masih ada yang include koneksinya belum betul. Ini karena kita butuh satu lagi. Kemudian ini kita ganti selesai, karena yang kita ambil hanya data yang udah selesai. Nah, gitu. Batal nih. Warning apa nih? Oh, belum kita kasih session start. Nah, oke ya. Sudah. Kita aksinya ini kita hapus aja. Hapus. Karena kita tidak butuh itu. Ini juga ya. Nah, gitu. Ini kembali ke sini. Nah, yang ini terakhir kita adalah tanggapan. Kemudian coba kita bisa lihat dari mana nih, beri tanggapan enggak, detail tanggapan, pengaduan enggak, mana tanggapan, mana ya, ID pengaduan. Ya udahlah, kita buat manual dulu aja. Kita buat masuk ke tanggapan, kemudian ID-nya ini, nomornya ini kita ganti ID
pengaduan. Kemudian ini kita ganti dengan ID tanggapan. Kemudian telepon kita ganti dengan tanggal tanggapan. Username kita ganti dengan tanggapan. Ini yang terakhir kita ganti ID ID petugas. Udah, ini yang akan kita tampilkan. Ini kita hapus aja, berarti seperti biasa yang tidak perlu kita akan hapus, level hapus. Nah, kemudian yang sini kita baru panggil lagi nih, hasil ID pengaduan, ID tanggapan, ini tanggal tanggapan, ini tanggapan, yang terakhir adalah ID petugas. Save dan start kemudian ini kita ganti tanggapan, ini kita ganti tanggapan, ID tanggapannya save gitu. Tanggapan. Nah, ini tanggapannya sudah muncul nih. ID pengaduannya 4, tanggal ya. Itu kemudian kita lupa kasih ini pengaduan ada enggak tadi. Nah, ini copy, ini bukan petugas ya, pengaduan. Save. Kemudian kita copy ke tanggapan, kita naik, paste, kemudian di sini kita ganti tanggapan. Save. Nah, itu. Oke, berarti kita udah selesai. Ini kalau pengen diluruskan berarti ya kalian harus lihat di bagian laporan, kemudian dirapikan nih call-callnya, karena yang bikin tidak rapi karena call-call ini. Tetap aja ya, jadi kita hapus aja, save. Tapi setidaknya udah berhasil lah ini ya. Nah, sekarang kita udah terisi semua. Nah, kemudian setelah itu kita akan keluar ya dari sini. Nah, logout. Nah, mana nih file logout yang ada di admin? Ada enggak logout? Ada nih. Nah, langsung kita buat aja. Seperti biasa. Kemudian headernya kita arahkan ke location, keluar ke ini log hp slash apa nih di sini index.php, berarti kita index.php, save. Nah, sekarang kita nah ini ya, kalau kita login pakai yang satunya lagi, siapa nih namanya nih,
yang petugas, kemudian admin Andi ya. Sini Andi. Nah, kita bisa masuk nih. Oke, jangan pernah. Nah, ini udah ya, bisa ya. Ini tinggal bisa nanti tambah ke sini, laporan sudah, baru logout. Nah, kemungkinan tutorial pengaduan masyarakat itu sampai sini. Silahkan, itu yang saya bagikan bisa ditambahi, bisa dikreasikan, kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan itu kita bisa, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video tutorial selanjutnya, entah itu nanti setelah kita latihan dasar lagi ataupun kita melanjutkan membuat proyek apa gitu. Mungkin itu, sampai jumpa di playlist video berikutnya. Sampai jumpa.